Selamat pagi anak kami sekalian, salam sehat dan salam SFD. Nah, hari ini kita akan masuk kepada pembelajaran kimia. Tapi Bapak ingatkan kepada kalian, tetap kamu semangat, tetap kamu harus menjaga kesehatanmu. Dan kamu harus selalu menimbulkan motivasi untuk belajar. Kenapa? Karena waktumu tidak akan lama lagi menentukan kamu ke perguruan tinggi mana untuk melanjutkan studimu. Oke? Jika kamu ingin bergerak, maka harus kamu mencukupi kebutuhan dalam pergerakan tersebut. Nah, anak kami sekalian, pasti pernah menaiki kendaraan bermotor. Baik dia bus, baik dia angkutan bergas 5, ataupun sepeda motor. Pasti pernah kalian naiki. Bahkan jika kalian laki-laki mungkin pernah melihat bagaimana kondisi dari sepeda motor yang kalian gunakan. Pertanyaan Bapak, kenapa bisa kendaraan itu bergerak? Pasti ada mesin, pasti ada minyaknya, dan ada kerangka-rangka bagian yang lain. Nah, kalau dalam sepeda motor, ketika kita buka, maka ada dia seperti kotak yang berisi cairan yang ada listriknya. Cairan apakah itu? Ya, itu sering kita katakan sebagai aki. Nah, kenapa aki itu bisa menggerakkan sepeda motor? Itulah yang akan kita bahas pada hari ini. Hari ini kita akan masuk kepada topik sel elektrokimia. Jadi yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini, anak kami akan mampu memahami bagaimana prinsip kerja dari aki tersebut, yang pada pelajaran kimia dikatakan sebagai sel volta, dengan cara meningkatkan rasa ingin tahu dan tetap menggunakan waktu dengan baik. Oke aku? Nah, mari kita mulai belajar kita. Bapak harapkan kamu tetap fokus untuk belajar pada hari ini. Selamat pagi dan salam SFD. Baiklah, anak kami sekalian, mari kita masuk kepada materi kita. Nah, sebelum kita masuk kepada sel volta, dalam pelajaran kimia itu kita akan mempelajari namanya sel elektrokimia. Ya, sel elektrokimia di mana sel ini akan berhubungan mengenai reaksi kimia dan listrik. Nah, sel elektrokimia ini dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama sel volta atau sel Galvani, dan yang kedua sel elektrolisis. Nah, kita lihat ini gambar untuk sel volta dan ini gambar untuk sel elektrolisis, di mana kedua dari sel ini sama-sama memiliki dua kutub ataupun dua elektroda. Ya, ada elektroda yang bermuatan positif dan nanti ada elektroda yang bermuatan negatif. Nah, sekarang kita masuk kepada sel volta. Nah, apakah itu sel volta? Mari kita lihat apa itu sel voltanya. Nah, sel volta merupakan sel yang terjadi dari energi kimia diubah menjadi energi listrik. Jadi ada dulu reaksi kimianya baru menghasilkan listrik. Nah, apa contohnya? Contohnya ini batu baterai. Ya, batu baterai ini sering kita gunakan dalam handphone kita ataupun gadget kita, di mana baterai yang mengandung unsur litium, Li ion, itu nanti tertulis dalam baterai yang kita gunakan. Lalu ada sel aki ataupun akumulator yang sering kita gunakan di dalam kendaraan sepeda motor kita. Nah, pada sel elektrokimia, baik sel volta maupun sel elektrolisis, seperti yang saya katakan tadi, ada elektroda-elektroda. Ya, ada elektroda yang tempat terjadi oksidasi, itu disebut anoda ataupun kutub negatif. Ya, dan ada tempat terjadinya reduksi atau katoda yang disebut sebagai kutub positif. Jadi anoda tempat oksidasi, katoda tempat reduksi, atau disingkat dengan kata KRAO. Katoda reduksi, anoda oksidasi. Itulah nanti untuk elektroda yang kita gunakan.
Anoda Sebagai katoda bermuatan adalah logam negatif, Cu atau sedangkan tembaga katoda yang bermuatan dimasukkan dalam positif. larutan tembaga Oke. sulfat CuSO4. Berikutnya kita lihat ini adalah Kedua larutan bentuk-bentuk dihubungkan dengan dari jembatan garam sel yang volta. berisi garam Inilah bentuk NaCl dari sel yang volta. menghalangi kedua Namun larutan sebelumnya, bercampur, di dalam sel namun volta memungkinkan kita terjadinya mengenal migrasi adanya ion. sebuah deret. Nyala Namanya lampu deret menunjukkan volta. adanya Ini yang ada di aliran atas. elektron dari Nah, deret logam volta ini strain menunjukkan ke bagaimana logam tembaga. kekuatan dari oksidasi Karena strain adalah ataupun logam yang reduksi lebih aktif dari daripada Cu, logam-logam yang maka akan ia akan digunakan. cenderung melepaskan Perlu kita elektron. ketahui, Dan logam untuk strain hidrogen akan beroksidasi nanti nilai energi membentuk ion potensialnya adalah Zn2+ 0. dan 2 elektron. Jadi, untuk logam-logam Ion-ion yang Cu2+ berada di dalam sebelah larutan kiri, akan menangkap sebelah 2 kiri elektron hidrogen tersebut, ini, sehingga nanti tereduksi energinya bermuatan membentuk negatif. logam Cu. Dan Ketika semakin reaksi ke berlanjut, kiri, kelebihan nilai ion energinya Zn2+ akan semakin terbentuk dalam negatif. larutan Semakin besar ZnSO4. negatifnya. Dalam waktu yang Negatif sama, 2 kekurangan ion misalnya, Cu2+ makanya negatif dari larutan 2,5. CuSO4 Ini negatif membentuk kelebihan ion 2,7. SO4 Jadi semakin ke kiri atau ion dari sulfat. hidrogen akan semakin Ion negatif. Na+ bermigrasi Sedangkan ke dalam ke kanan larutan CuSO4 akan semakin dari positif. jembatan garam, Ya, akan semakin positif. sedangkan Jadi, ion Cl- siapa yang berada di kiri, dia akan mengalami oksidasi. Dan menjaga Contohnya netralitas Ni dengan nilai. CO. Karena CO yang berada di sebelah kiri, maka CO nanti mengalami oksidasi. Nah, sedangkan Begitulah Ni tadi akan cara mengalami kerja dari reduksi. sel volta. Jadi semakin ke Dimana kiri boleh akan dikatakan semakin mudah bahwa memahami elektron mengalir dari oksidasi. anoda Semakin mudah dia menuju teroksidasi. Dan di anoda, Nah, sekarang kita lihat bagaimana logam cara Zn kerja dari sel dia volta. akan menghasilkan Zn2 Bagaimana positif. cara kerja dari sel Sehingga volta? lama-kelamaan Apa yang Zn-nya terjadi? akan habis. Nah, ini Sedangkan di bentuknya saja. katoda, Untuk si caranya, Cu2 positif kita akan perhatikan menghasilkan tayangan Cu video tembaga. berikut ini. Sehingga lama-kelamaan ion Cu2 positif akan habis dan logam Cu akan semakin banyak. Dan kelebihan dari SO4 dan kelebihan dari Zn2 positif akan dinetralkan oleh jembatan garam ini yang mengandung garam-garam seperti NaCl ataupun KNO3. Nah, tadi kita katakan bahwa di anoda akan terjadi reaksi oksidasi. Siapa yang dioksidasi? Si Zn. Ingat di kelas 10, oksidasi adalah reaksi penambahan muatan. Zn yang awalnya tidak bermuatan, sekarang menghasilkan muatan sebanyak 2 positif. Dari yang tidak ada semakin ada, semakin bertambah. Sedangkan reduksi terjadi di katoda. Siapa di katoda? Si Cu. Reduksi adalah dari yang bermuatan menjadi kurang bermuatan. Di sini awalnya Cu2 positif, di sini tidak ada lagi muatannya. Nah, itulah kita menuliskan reaksi oksidasi dan reduksi. Ingat, oksidasi dari yang tidak ada menjadi ada atau bertambah, sedangkan reduksi berkurang. Oke, itulah dia untuk reaksi oksidasi dan reduksi dari sel volta ini. Nah, tadi kita katakan bahwa ini dia reaksi oksidasi reduksinya. Ya. Kalau dituliskan, redoksnya seperti ini. Zn menghasilkan Zn2 positif. Sedangkan Cu2 positif menghasilkan Cu. Inilah reaksi redoksnya. Sedangkan notasi sel, ya notasi sel itu Zn menghasilkan Zn2 positif. Lalu ada garis 2, ini artinya jembatan garam. Cu2 positif menghasilkan Cu. Kalau kita lihat di sini, notasi sel ini dibentuk dari reaksi oksidasi, lalu reaksi reduksi. Jadi ingat nanti, untuk menuliskan notasi sel, harus reaksi oksidasi dulu, barulah dia reaksi reduksinya. Nah, selanjutnya, kita akan menghitung nilai energi sel dari sel tersebut. Ya, energi sel dapat kita hitung menentukan energi reduksi dikurang energi oksidasi atau katoda dikurang anoda. Dengan catatan, ini boleh kita gunakan secara khusus kepada sel volta yang ada reaksinya seperti ini. Jika di soal diketahui reaksi, maka gunakanlah ini, persamaan ini. Tapi,
jika di soal tidak ada reaksi diberikan, maka menentukan nilai energi sel, boleh kamu gunakan persamaan energi sel yang lebih positif dikurang energi sel yang lebih negatif. Ya, energi sel yang lebih positif dikurang energi sel yang lebih negatif. Nah, dari nilai energi sel, dua hal bisa kita rumuskan. Jika energi selnya positif, maka berlangsung atau spontan. Tapi jika energi selnya negatif, maka tidak berlangsung atau tidak spontan. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah beberapa nilai dari potensial sel standar dari logam-logam yang sering kita gunakan. Nilai energi potensial sel standarnya. Artinya standar itu dia hanya bermuatan 1 atau koefisiennya 1. Jadi nanti kalau AL ini kita kali 2 koefisiennya, nilai dari energi selnya tetap minus 1,76. Tidak kita kalikan. Kalau nanti CR3 positif ini kita kalikan dengan 2 menjadi koefisiennya, maka energi sel yang kita gunakan tetap minus 0,74. Tidak dikali. Ya, tidak dikali. Karena energi sel potensial standar ini adalah untuk yang 1. Walau ini kita kali 2, tapi ininya tetap. Oke, kita lanjutkan. Nah, sebagai contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama, diberikan dia reaksi sel Volta. Maka yang ditanya adalah notasi sel. Ingat, notasi sel itu adalah nilai oksidasi garis reduksi. Ya, ini dia oksidasi dari reduksi. Maka reaksi dari notasi ini adalah, nah, reaksi berarti tidak lagi dalam bentuk seperti ini, tapi bentuk tanda panah. Oke, nah lihat di sini Cu menghasilkan Cu2 positif. Berarti Cu ini berada di sebelah kiri. Ini Cu2 positif, berarti ini salah. Ini Cu betul, Cu betul, Cu2 positif salah, Cu betul. Berarti D dengan A salah. Menghasilkan Cu2 positif. Berarti di kanan nanti harus Cu2 positif. Ini tadi sudah salah, ini juga salah, berarti sama-sama. Cu2 positif, Cu2 positif, Cu2 positif. Oke, jadi Cu menghasilkan Cu2 positif. Lalu 2Ag positif, berarti di kiri 2Ag positif. Ya, ini tadi salah dengan D salah. B 2Ag, sedangkan diminta 2Ag positif. C betul, sedangkan E Ag positif, sedangkan diminta 2Ag positif. Berarti yang tepat adalah C. 2Ag positif menghasilkan 2Ag. 2Ag positif menghasilkan 2Ag. Oke, itu nanti menentukan bagaimana cara dari persamaan reaksi selnya. Oke, kita lanjutkan. Contoh soal yang kedua. Dari hasil potensial sel standar berikut, maka diagram sel, ini notasi selnya, memiliki potensial sel. Nah, ini kasusnya sudah ada reaksinya. Maka menentukan nilai potensial selnya, ingat tadi reduksi dikurang oksidasi. Ingat ya, reduksi dikurang oksidasi. Reduksinya Ag. Ag nilainya 0,80. Sedangkan oksidasinya si Cu 0,34. Berarti 0,80 dikurang 0,34. Setelah dihitung, hasilnya adalah 0,46. Ingat ya, jika diberikan dia reaksi, maka gunakan persamaan reduksi dikurang oksidasi. Oke, itu dia contoh soal yang kedua. Nah, sekarang kita masuk kepada cara yang lain untuk menentukan berapa tadi nilai dari energi selnya. Ini hanya cara yang kedua, tapi untuk lebih singkatnya gunakan cara yang pertama tadi. Nah, sekarang kita masuk kepada soal latihan kalian. Ya, jadi Bapak harapkan dari yang Bapak ajarkan tadi itu dapat membantu kamu untuk memahami sel Volta yang sering kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi Bapak harapkan nanti boleh kamu berikan deskripsi
Dari pembelajaran kita ini kira-kira nilai karakter apa, tindak nyata karakter apa yang sudah bisa kamu lakukan dalam pembelajaran kita. Oke anakku, sekarang ini soal latihanmu, nanti kamu kerjakan di bagian tugas di Google Classroom. Oke, ini adalah soal yang pertama. Ini adalah soal yang kedua. Ini soal yang ketiga. Ini soal yang keempat. Dan ini soal yang kelima. Ya, semakin banyak soalnya, maka nanti pemahamannya akan semakin mendalam. Bukan berarti di sini kamu jadi bingung ya, tapi dari penjelasan yang Bapak berikan tadi, mudah-mudahan itu sudah bisa membantu kamu mengerjakan kelima soal ini. Oke, demikian yang bisa Bapak sampaikan pada hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan ingatlah nilai karakter yang diberikan sekolah kepada kita. Ingat tujuanmu, harus bisa kamu meraih apa yang kamu impikan. Bersama kita pasti bisa, mari kita saling bekerja sama. Selamat pagi dan sampai berjumpa pada pembelajaran minggu depan.